Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang aplikasi vektor. Nah, video ini adalah video bagian ketiga tentang seri vektor ya. Kemudian nanti kita akan belajar aplikasi penjumlahan vektor dan aplikasi perkalian vektor. Mari kita simak. Baik, kompetensi apa yang kalian akan kuasai setelah mempelajari video kali ini? Yang pertama adalah mampu mengaplikasikan penjumlahan vektor. Yang kedua, mampu mengaplikasikan perkalian vektor. Baik, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, video kali ini akan membahas perkalian silang terlebih dahulu ya. Baik, kita awali dengan gambar ini. Pada gambar ini tentu kalian masih ingat bahwasanya gambar inilah salah satu gambar yang digunakan untuk mencari dot product atau perkalian titik ya antara dua buah vektor. Nah, di bawahnya ada gambar kedua buah vektor yang saling berhimpit juga dan membentuk sudut alfa. Nah, ada vektor yang tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B, itulah yang namanya cross product dari dua buah vektor. Jadi, cross product dari dua buah vektor atau perkalian silang dari dua buah vektor menghasilkan vektor, yaitu vektornya tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B. Nah, bagaimana cara mencarinya? Baik, kita simak sekarang ya. Nah, ini ya, contoh di sini ada vektor A yang ditulis A1J, A2J. Ini salah satu cara penulisan vektor ya. Bisa ditulis seperti sebelumnya di video-video sebelumnya dengan A1, A2, A3, bisa ditulis seperti itu ya. Jadi tidak masalah yang manapun dipakai menulis. Nah, kemudian untuk B, contohnya itu ya, B1I tambah B2J tambah B3K, ini sama ya. Yang itu menandakan komponen X-nya, ini menandakan komponen Y-nya, ini menandakan komponen K-nya. Nah, bagaimana cara mencari cross product-nya? Nah, ini A cross B, cara mencari cross product-nya yaitu seperti ini ya. Caranya mencari sama seperti mencari determinan matriks 3 kali 3. Nah, apa aja isi baris matriks tersebut? Ya, perhatikan. Baris pertama isi vektor posisi I, J, dan K yang melambangkan X, Y, dan Z. Nah, kemudian vektor pada baris kedua itu melambangkan komponen dari vektor A yang di depan ya, perkalian yang di depan, yaitu komponennya A1, A2, dan A3. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu mewakili B-nya, komponen vektor B. Nah, tambahan ini jangan terkecoh ya. Tambahan ini adalah salah satu cara untuk mempermudah mencari determinan dengan menduplikat I dan J di kolom-kolom ini. Itu hanya duplikat ya. Coba cek kembali cara mencari determinan matriks di 3 kali 3. Pasti ada seperti itu. Nah, kemudian tinggal kalikan ya. Yang dari kiri atas kanan bawah itu tinggal dikalikan. Kemudian dijumlahkan, dikalikan, jumlahkan. Yang dari kanan atas kiri bawah itu dikurangkan ya nilainya, sehingga kalau dikelompokkan akan mendapat seperti ini. Nah, tentu ini nggak usah dihafal ya, tapi cukup melihat pola yang tadi. I kali A2 kali B3 ini dapat. Kemudian untuk I yang selanjutnya yaitu B2 A3. Nah, ini dia dengan tanda negatifnya. Nah, bisa dilihat semuanya polanya seperti itu ya. Tinggal dilihat saja. Nah, lalu gimana cara pengaplikasiannya? Contoh ya, ada vektor A seperti itu, vektor B seperti itu, kemudian kita akan cari cross product dari dua buah vektor ini. Oke, kita akan bahas soal yang tadi ya. Vektor A-nya ini, vektor B-nya ini, lalu setelah itu kita akan cari cross product-nya. A cross B. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Kita buat determinan matriks 3 kali 3, yang mana baris pertamanya itu adalah I, J, K atau komponen X, Y, dan Z dari salib sumbu dimensi 3. Kemudian baris kedua itu adalah komponen vektor A, yaitu ini 2, 1, dan min 2. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen vektor B, letakkan di sini yaitu min 1, 1, dan 1. Nah, lalu di sini saya akan berikan cara yang lebih cepat dibandingkan cara yang tadi ya di slide sebelumnya.
Nah, di sini kita akan gunakan kofaktor minor untuk mencari determinan. Gimana caranya? Caranya sederhana. Daftarkan dulu I, J, dan K. Setelah daftarkan I, J, dan K atau vektor I, J, dan K, tandai dengan menggunakan kofaktor minor, berarti tandanya ini positif, ini min, ini positif. Nah, pelajari determinan matrik lagi ya, sehingga di sini positif, sini min, sini positif. Nah, atau yang depan karena positif saya hapus ya, mirip seperti ini. Nah, di sana datang tandanya ya. Kemudian di depan atau komponen I, komponen J, komponen K, gimana cara mencarinya? Nah, ini dia, dicari dengan matrik 2 kali 2. Dari mana datang matrik 2 kali 2? Nah, untuk I, dimana datang 1, min 2, 1, dan 1, datangnya adalah, jangan diperhatikan baris pertama dan kolomnya I. Nah, ada lain barisnya I dan kolomnya I, jangan diperhatikan. Dapatlah matrik 2 kali 2 dari sini. Nah, sama kan? Nah, untuk J gimana caranya? Sama. Untuk J caranya jangan diperhatikan kolom J-nya, sehingga dapat 2 min 2 min 1 1 turun ke sini. Untuk K gimana caranya? Ya, untuk K sama. Baris K dan kolom K-nya tidak diperhatikan. Sehingga dapat 2 1 min 1 1 dapat ini. Nah, udah dapat ya komponen-komponen vektor I, J, dan K. Lalu gimana caranya mencari determinan matrik 2 kali 2 ini? Nah, ingat caranya kan sebelumnya sudah pernah belajar matrik ya. Caranya sederhana, 1 kalikan 1 kurangi nih, 1 kalikan min 2 sehingga dapat 3. Jadi untuk I depannya itu adalah 3. Kemudian untuk J ya ke sini 2 kurangi ini 2 ya, dengan 0. Jadi depannya J itu adalah 0. Nah, lagi 1 ini ya, 2 kurangi min 1, ini min 1 ya, dengan 3. Jadi depannya K itu adalah 3. Nah, dengan kata lain seperti ini. Nah, hasilnya 3I tambah 3K, atau ditulis dengan cara sebelumnya, yaitu 3, 0, 3. Boleh seperti itu ya. Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Nah, kita akan lihat ilustrasinya sekarang agar kalian bisa melihatnya ya, gambar 3 dimensinya. Nah, ini saya hapus sedikit ini ya. Nah, perhatikan 2, 1, min 2 itulah vektor A. Benar ya. Min 1, 1, 1 itu vektor B. Kemudian 3, 0, 3 itu adalah ini cross produknya. Bisa dilihat ya. Kalau ada vektor titik pangkalnya bertemu di sini. Nah, coba dilihat. Maka ada A cross B yang tegak lurus terhadap A maupun terhadap B. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Lebih jelas sekarang kalau diputar gambarnya pasti jelas. Nah, itu kelihatan ya bahwasanya kalau A itu di bawah sumbu X dan Y. Nah, kelihatan tuh ya, kelihatan ya. Oke, nah itu salah satu contoh perkalian silang. Baik, untuk contoh berikutnya masih kita gunakan vektor yang tadi. Tapi kita coba balik sekarang ya. Kita coba balik. Gimana sih hasilnya kalau dibalik? Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu kita daftarkan ya ini I, J, K. Kemudian setelah kita daftarkan I, J, K, kita daftarkan vektor B-nya ya, karena B-nya di depan ya. Ini berarti duluan. Dan di bawahnya vektor A-nya, karena A-nya nomor 2 ini ya, di belakang. Setelah itu sama plus, min, plus, nah ya. Kemudian komponen di depannya, komponen vektor I, J, dan K. Ya, untuk I, coret
baris dan kolomnya I dapat 1 1 1. Nah, ini udah lari ke sini ya. Untuk C sama yang C coret dapat ini udah lari ke sini ya. Untuk K sama juga coret dapat yang ini lari ke sini. Tinggal cari determinannya ya. 1 kali min 2 itu min 2 kurangi 1 3 ya, dapat nih ya. Nah, dapat itu nanti bisa dicoba sendiri, dapat itu atau ini. Nah, ini unik nih, kalau kalian perhatikan ini kan negatif vektor A cross B tadi ya, bener ya negatifnya ya. Ya, berarti ada hubungan nih, A cross B punya hubungan nanti dengan B cross A. Nanti kita lihat sifatnya ya. Nah, gambar ilustrasinya seperti ini. Nah, ini gambar ilustrasinya ya. Ini A, ini B, ya, ini A, ini B, ini A cross B negatifnya. Kalau tadi kan ke sini arahnya kan, ini A cross B-nya, sekarang vektor negatif dari A cross B. Udah belajar vektor negatif sebelumnya ya. Nah, sifat-sifat perkalian silang. Yang pertama, A cross B itu sama dengan B cross A. Nah, kalau perkalian biasa 2 kali 1 itu pasti sama dengan 1 kali 2 ya. Tapi kalau di vektor untuk perkalian silang itu tidak sama. Beda dengan perkalian titik yang kemarin. A dot B itu sama dengan B dot A. Nah, kemarin ya, sifat komutatif berlaku. Tapi untuk cross product sifat komutatif nggak berlaku. Tapi dia akan sama dengan negatif vektornya. Ya. Oke, mari kita langsung simak sekarang. Untuk sifat yang kedua, yaitu asosiatif berlaku ya. Mau kerjakan yang di belakang dulu, kalau ada 3 perkalian silang, mau dikerjakan di belakang dulu atau dikerjakan di depan, sama saja hasilnya. Nah, kemudian sifat yang terakhir itu adalah panjang ya. Panjang vektor A cross B itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali sin theta. Nah, kalau dot produk kemarin A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Theta sudut pengapit ya, sudut yang diapit oleh kedua vektor. Kalau perkalian silang sin theta. Nah, kalau kita simak rumus ini ya, ini sama dengan rumus luas segitiga, mirip-mirip dengan rumus luas segitiga. Masih ingat di trigonometri? Ya, saya akan ingatkan sekarang ya. Nah, kalau di trigonometri, kalau ada segitiga di mana ada panjang sisi ini A misalnya, kemudian panjang sisi ini B, dan ada sudut yang mengapitnya, sudut yang diapit yaitu theta, maka luas dari segitiga itu bisa dicari dengan cara ya sama dengan setengah A kali B kali sin theta. Nah, kalau kita lihat kan mirip dengan ini kan, cuma diisi setengah. Nah, biar nggak ada lagi setengahnya, biar hilang setengahnya, gimana caranya menentukan? Ya, tambah aja segitiga lagi 1. Nah, tambah segitiga lagi 1. Nah, di sini setengahnya luasnya, di sini setengahnya, sehingga membentuk bangun jajar genjang ya. Jadi luas jajar genjang itu, luas jajar genjang ini sama dengan A kali B sin theta. Nah, yang ini udah sama dengan rumus ini. Jadi apa artinya? Nah, cross product itu ada korelasi dengan luas jajar genjang. Itu perlu disimak ya. Silahkan disimpan, itu salah satu aplikasi dari cross product. Baik, kita akan menuju aplikasi penjumlahan vektor. Aplikasi dari penjumlahan vektor, gimana sih salah satu contoh aplikasinya? Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Jarak yang ditempuh kapal melalui titik B lalu ke titik C dan yang langsung menuju C berapa sih? Nah, berarti yang menuju sini dulu, lalu menuju sini. Nah, kira-kira jaraknya yang A ke B berapa? B ke C berapa? Nah, itu yang kita akan cari. Nah, tentu kalau jarak ini kita berbicara nanti adalah panjang vektor ya. Berarti panjang vektor ini berapa? Panjang vektor ini berapa? Yang langsung menuju C berarti
Ya, yang langsung menuju C ini berarti penjumlahan vektor AB tambah BC, penjumlahan vektor ya. Nanti kita akan lihat juga mana kira-kira lebih pendek ya. Apakah lintasan yang ke sini ataukah langsung ke sini. Nah, mari kita lihat. Untuk AB, vektor AB itu 23 ya, benar ya. Ini ke kanan 2, X-nya 2, ya Y-nya 3. Sudah. Panjang AB berarti, ingat ya, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat akarkan. Nah, ini 2 dikuadratkan tambah dengan 3 dikuadratkan. Nah, jadinya akar 13. Untuk BC, vektor BC, lihat ini X-nya berapa itu? 4, ke atas 1 ya, ini benar ya. Panjang BC-nya ya 4 kuadrat tambah 1 kuadrat ya 16. Oke, 17 jadinya ya, akar 17. Nah, kemudian AC itu 64, enggak 64 ya, 64 dari AC itulah penjumlahan vektor ini dengan ini ya. Tinggal jumlahkan aja, 2 tambah 4 6, 3 tambah 1 4. Berapa panjangnya? Ya 6 kuadrat tambah 4 kuadrat diakarkan, itu akar 52. Nah, kalau kita lihat akar 52 itu dekat dengan akar 49 ya, dekat akar 49, berarti nilainya ini sekitar 7, sekian, 7, sekian ya, akar 52. Nah, akar 13 dan akar 17, ingat ini akar 13 tambah akar 17 tidak boleh nanti menjadi akar 30 ya, tidak bisa, karena ini berbeda. Ini apel, ini jeruk, jadi berbeda, nggak bisa dijumlahkan di dalamnya ya. Kalau perkalian is okay. Akar 3 kali akar 4, nah itu menjadi akar 12. Oke, ingat sifat-sifat eksponen lagi ya. Oke. Nah, akar 13 tambah akar 17, ya tentu kita cari pendekatan. Akar 13 itu dekat dengan 9, berarti ini 3, sekian. Kemudian akar 17 dekat dengan 4, yang 16 ya, berarti 4, sekian. Akar 16 itu kan 4, berarti dia akar 17 ini 4, sekian. Jadi hasilnya adalah 7, sekian. Nanti kalian bisa gunakan kalkulator, pasti kalian akan temukan penjumlahan ini dan ini kurang dari ini. Jadi yang langsung, vektor yang langsung menuju sini lebih pendek dibandingkan melalui sini dan sini. Maka ada istilah kalau siswa itu menyebut kita cari vektornya, itu artinya mencari lintasan yang lebih pendek. Kita menuju aplikasi perkalian titik. Nah, soalnya seperti ini, kapal A melaju sesuai dengan vektor A, sedangkan kapal B melaju sesuai dengan vektor B. Pengamat lalu lintas laut O, ini O ya, ingin mengetahui sudut yang dibentuk kedua kapal agar lalu lintas kapal bisa direkam dan tidak menimbulkan kemacetan. Ingin diketahui tetanya. Gimana cara mencari teta? Nah, ini A dot B. Nah, ini perkalian titik ya, karena kita ingin mencari teta. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos teta. A itu vektornya 1, 2, 3, 1, 2 ya, 3, 2 ya. Kemudian B itu vektornya 1, 2 ke kiri, min 2, 2, 3, 2, 3 berarti min 2, 3. Tinggal dot produkkan ya. Kemudian panjang vektor A ya sama, ini kuadratkan tambah ini kuadrat ini. Nah, ini juga sama hasilnya ya. Min 2 kuadrat 4 tambah 3 kuadrat 9. Nah, kemudian dari mana datang 0? Ya, ini dot produk ini ya. 3 kali min 2 itu min 6. 2 kali 3 itu 6. Ini tinggal jumlahkan, hasilnya 0. Hasilnya 0 ya. Kemudian akar 13, ini akar 13 ya, kalikan dengan akar 13 ya 13, sehingga dapat 0 sama dengan 13 cos theta. Nah, gimana cara mencari tetanya? Ya, 13 nya bawa ke depan dulu, sehingga 0 bagi 13, 0, cos theta sama dengan 0. Theta berapa? Sudut berapa hasilnya jika dikoskan hasilnya 0?
ya 90 derajat. Nah, kelihatan dari sudutnya ya, ini 90 derajat. Jadi kedua kapal ini kalau dilihat dari sudut pandang si O, itu sudut yang dibentuk oleh mereka berdua adalah 90 derajat, sehingga si O, si pengambat, bisa nanti mengatur sudut untuk kapal yang lainnya. Nah, itu perkalian titik. Aplikasi perkalian silang. Nah, contohnya seperti ini. Luas dari gambar A adalah, ingat, luas gambar A ini seperti ini ya, dia kelihatan seperti jajar genjang. Nah, kalau udah seperti jajar genjang, berarti kita gunakan cross product. Tadi ya kita udah belajar itu, yaitu ini adalah rumus luas jajar genjang. Dengan kata lain, panjang cross product vektor A kali dengan vektor B. Jadi bangun yang tidak teratur ini sebenarnya kita bisa dekati dengan cara ini. Buatkan vektor dulu ke sini, buatkan vektor ke sini. Nah, setelah kita buatkan vektor-vektor itu, dia akan mendekati jajar genjang. Nah, nanti hasilnya nggak 100% sama seperti luasnya si bangun itu ya, tapi mendekati. Nah, gimana cara mencari A? Ya, A cross B. Cari dulu A. A itu ingat 1, 2, 3, 4 ya. Untuk komponen X nya 4, komponen Y nya itu 0 ya, karena dia nempel di sumbu ini. Kemudian yang berdiri ke atas juga tidak ada, yang berdiri setnya nggak ada ya. Kemudian untuk B ini ya, ke kanan 1 berarti X nya ada 1, ke atas 1, 2, 3 berarti Y nya 3, 1, 3, setnya 0 ya, kita buat. Kemudian nah itu perkalian silang dengan menggunakan determinan matrik lagi. Nah itu udah ke faktor minornya, dapat 12K. Nah, jadi vektor yang tegak lurus atau vektor yang dihasilkan dari A cross B itu 12K. 12K itu kalau dicari panjangnya itu sama dengan akar ya, 12K ini kan 0, 0, 12 kalau kita buat dalam bentuk seperti ini vektornya ya. Jadi ini 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 12 kuadrat diakarkan. Hasilnya ya 12. Jadi dengan kata lain 12 inilah luas dari bangun ini. Jadi bangun A itu mendekati 12 luasnya. Nah, itu salah satu aplikasi perkalian silang ya, mencari luas. Oke.